Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah serta salawat kepada Rasulullah karena segala nikmat yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala, di antaranya nikmat untuk senantiasa bisa talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, yang mana itu merupakan jalan yang paling memudahkan seorang hamba untuk masuk ke dalam surganya nanti. Kita masih membahas tentang kitab Al-Usul min Ilmil Usul sampai pada pembahasan bab Al-Akhbar, bab tentang khobar atau berita dari Nabi SAW. Pada bab Al-Akhbar ini, muallif atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala lebih menekankan pada pembahasan setelah qaul atau ucapan. Jadi ketika akhbar atau khobar itu didefinisikan sebagai ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin, ya. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, kemudian persetujuan dan sifat. Maka Syekh membahas mulai dari fi'lin, perbuatan, dan seterusnya. Adapun yang berupa qaul, ucapan, ya, itu sudah dibahas pada awal-awal bab ini, yaitu bergandengan dengan pembahasan lafadz dari dalil Al-Quran, yaitu pada pembahasan al-amr wan nahi, perintah dan larangan, apa saja perintah dari Al-Quran, dari sunnah, kemudian larangan dari Al-Quran, dari sunnah, kemudian pembahasan al-am wal khas wal mutlaq wal muqayyad, ya. Itu semua sudah dibahas tentang qaul. Nah, sekarang Syekh membahas tentang fi'il, dan selanjutnya, ya, Syekh membahas tentang takrir atau persetujuan. Di sini Syekh mengatakan wa amma takriruhu sallallahu alaihi wasallam ala syai'i fa huwa dalilun ala jawasihi ala alwajhi alladhi aqarrahu qawlan kana am fi'lan. Adapun persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu, maka itu adalah dalil, ya, huwanya kembali ke takrir. Kembali ke sini, ya. Dalil apa? Dalil jawaz, dalil yang menunjukkan bolehnya atau mubahnya sesuatu yang telah disetujui tersebut. Alal wajhil ladzi aqarrahu, ya, sesuai dengan apa yang disetujui, ya. Qaulan kana am fi'lan, baik yang disetujui itu berupa perkataan maupun perbuatan, ya. Jadi qaulan kana am fi'lan ini menunjukkan objek yang disetujui, bukan bentuk persetujuan Nabi, tapi objeknya, ya. Objeknya ini bisa berupa ucapan, ya, ada orang mengucapkan sesuatu kemudian disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang melakukan sesuatu kemudian disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita bahas untuk definisi ini. Wa amma takriruhu, adapun persetujuan. Apa itu takrir? Ya. Takrir berasal dari kata fi'il qarrara yuqarriru. Ada juga aqarra yuqirru iqrar, itu hampir sama, ya, antara takrir dengan iqrar, sama-sama persetujuan, sama-sama penetapan. Takrir sendiri secara bahasa bermakna at-tark, meninggalkan. Adapun secara istilahnya bermakna al-kaffu anil ingkar, ya, dia menahan diri, dia berhenti, dia tidak melakukan pengingkaran. Itu takrir. Jadi ketika kita menyetujui berarti kita tidak mengingkari. Ketika kita menyetujui berarti kita membiarkan saja, mendiamkan saja. Ini takrir. Dan ini merupakan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah yang ada. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan ini sunnah takririyah. Ini menjadi dasar hukum, ya, sunnah takririyah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah takrir, persetujuan dari Nabi SAW itu bisa menjadi hujjah ketika kita melakukan suatu perbuatan, baik ibadah ataupun muamalah. Itu takrir, ya, meninggalkan, tidak mengingkari, ya, dicorna baik kalau bahasa Jawanya itu. Berarti juga yang namanya diam itu menyetujui.
Dan misalnya ketika kita melihat suatu kemungkaran, kemaksiatan, kita diam saja, tidak mengingkari, berarti kita menyetujui. Kita tidak mengingkari dengan lisan, tidak mengingkari dengan tangan, tidak mengingkari dengan hati, berarti kita menyetujui. Dosanya atau hukumnya sama dengan orang yang melakukan. Orang yang melakukan maksiat dia berdosa, orang yang melihat maksiat dia tidak mengingkari dengan salah satu dari 3 bentuk pengingkaran itu juga sama berdosa. Ya. Karena berarti dia menyetujui perbuatan tersebut, dia menyetujui seseorang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takrirnya adalah dalil ya, dalil bahwasanya yang disetujui oleh Nabi SAW hukumnya boleh, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Nah, di sini saya mengatakan alal wajhil ladzi aqarrahu, sesuai dengan bentuk yang disetujui oleh Nabi SAW. Ya ada yang bentuknya itu wajib ya, wajib dilakukan kemudian disetujui oleh Nabi SAW. Contohnya tahawulul kiblah, berpindahnya kiblat. Jadi ketika turun ayat memerintahkan kaum muslimin untuk memindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, itu ada sahabat yang menyeru, mengabarkan kepada seluruh penduduk di Madinah waktu itu sampai di Masjid Quba, ya Masjid Quba atau Masjid Qiblatain, ya. Ada sekarang di Madinah namanya Masjid Qiblatain. Yaitu ketika sholat, ada sahabat yang mengabarkan datang bahwasannya kiblat telah dirubah. Nah, dalam keadaan seperti ini seorang tidak boleh untuk menghentikan sholatnya, untuk membatalkan sholatnya. Karena sholat wajib ketika sudah dimulai tidak boleh dibatalkan kecuali hal yang sangat darurat menyangkut mungkin nyawa, ya, mungkin keamanan, ya, masuk dalam maqasid syariah itu. Kalaupun tidak sampai derajat untuk menghilangkan nyawa ataupun rasa aman dan lain sebagainya, tidak boleh dibatalkan. Maka apa yang dilakukan oleh jamaah yang sedang sholat tersebut? Mereka memutar, ya, memindahkan arah kiblatnya, memindahkan diri mereka menuju arah kiblat yang baru. Nah, tahawul ini, perpindahan ini diketahui tentunya oleh Nabi SAW karena itu sudah konsekuensi ya, sudah konsekuensi ketika ada kabar berita harus berpindah, mereka berpindah. Nah, itu diketahui dan berpindahnya ini hukumnya wajib dan disetujui oleh Nabi SAW ya, hukumnya tetap menjadi wajib, bukan haram ya, karena melakukan gerakan dalam sholat yang tidak ada tujuannya itu haram. Maka karena sudah disetujui oleh Nabi SAW dan itu juga merupakan konsekuensi, maka hukumnya wajib takrir. Kemudian misal yang kedua, takrir atas sunnahnya sesuatu. Ini takrirnya Nabi SAW terhadap Bilal ya, ketika Bilal biasanya batal kemudian beliau wudu, itu beliau setelahnya itu sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ini adalah sholat sunnah ya, sholat sunnah. Oleh sebagian orang ini dijadikan dalil bahwasanya Bilal juga berbuat bid'ah, maka kita katakan tidak ya. Sholat sunnah yang dilakukan Bilal itu disetujui oleh Nabi SAW, maka itu menjadi sunnah ya, menjadi sunnah yang dilakukan oleh Bilal. Adapun yang mubah contohnya adalah persetujuan Nabi SAW pada para sahabatnya untuk makan dhab. Nabi SAW sendiri beliau nggak makan dhab ya, beliau nggak mau walaupun sudah dihidangkan, dan beliau membiarkan para sahabat untuk memakannya. Maka hukumnya memakan dhab ini mubah, boleh ya, silahkan bagi siapa yang mau, nggak jijik untuk memakan dhab. Yaitu beberapa jenis contoh dari alal wajhil ladzi aqarrahu. Jadi yang disetujui oleh Nabi SAW itu hukumnya bertingkat-tingkat, ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah, ada yang sekedar mubah saja. Kita masuk ke pembagian dari takrir ya. Di paragraf selanjutnya, Syekh mulai menyebutkan pembagian dari takrir. Nah, pembagian di sini yang disebutkan oleh Syekh adalah pembagian dilihat dari objeknya, dilihat dari sesuatu yang disetujuinya. Ya, sesuatu yang disetujui oleh Nabi, bukan bentuk persetujuan Nabi. Sekali lagi ya, ini dilihat dari objeknya. Contoh, yang pertama adalah sesuatu yang disetujui oleh Nabi SAW berupa perkataan, berupa ucapan. Di sini saya membawakan contoh hadis jariyah ya, hadis budak perempuan
milik salah seorang sahabat, ya. Jadi ceritanya budaknya ini disuruh menggembala kambing, kemudian karena lalai ada kambing yang dimakan serigala. Kemudian budak itu wallahualam ditampar atau dipukul, anak agak lupa. Kemudian diadukan kepada Nabi SAW, ya. Akhirnya diujilah budak perempuan ini oleh Nabi SAW, diberikan beberapa pertanyaan, diantaranya adalah pertanyaan aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama. Ya. Maka budak perempuan itu mengatakan Allah ada di langit. Nah, kita baca dulu. Mithalu iqrarihi alal qaul iqraruhu al-jariyata allati sa'alaha aina Allah qalat fis sama. Nah, ketika budak perempuan ini mengatakan fis sama, perkataan ini disetujui oleh Nabi SAW. Buktinya apa? Buktinya setelah ini Nabi SAW mengucapkan a'tikha. Ya, a'tikha fa innaha muslimah atau mu'minah. Bebaskanlah dia karena sesungguhnya budak perempuan ini adalah seorang mukminah. Berarti Nabi menyetujui apa? Menyetujui perkataan budak ini, fis sama. Ini takrir qauli. Pembagian takrir yang kedua adalah takrir fi'li, yaitu persetujuan Nabi SAW terhadap suatu perbuatan. Wa mithalu iqrarihi 'alal fi'li, kata Syekh, iqraruhu sahibas sariyati alladhi kana yaqra'u li ashabihi fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam saluhu li ayyi syai'in kana yasna'u dzalika fas'aluhu faqala li annaha sifatur rahmani wa ana uhibbu an aqra'aha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Ini pembagian yang kedua dilihat dari objek, ya. Jadi seseorang melakukan sesuatu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui terhadap salah satu pemimpin pasukan, ya, Shahibus Sariyah. Sariyah ini adalah pasukan yang dikirim tanpa keterlibatan Nabi di dalamnya, tanpa Nabi ikut dalam pasukan tersebut. Nah, pemimpin pasukan ini ketika mengimami para sahabatnya yang ikut dalam pasukan tersebut, dia membaca di akhir, ya, sebelum ruku itu dengan qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Jadi dia baca surat, kemudian dia tutup dengan Al-Ikhlas. Maka hal ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW bertanya, saluhu, tanyakan kepada mereka, tanyakan kepada dia oleh kalian, kenapa dia melakukan hal itu? Maka para sahabatnya bertanya dan orang tersebut menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena yang namanya qul huwallahu ahad ini surat Al-Ikhlas menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Dan aku menyukai, aku mencintai untuk membacanya. Faqala Nabi SAW akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Kabarkanlah kepada dia bahwasanya Allah Ta'ala mencintainya. Apa yang ditakrir oleh Nabi SAW di sini, yaitu perbuatan dia, ya, yaqra'u li ashabihi, ya, dia mengimami sahabatnya dengan membaca qul huwallahu ahad. Dia diakhiri dengan qul huwallahu ahad. Ini takrir atas perbuatan. Ini contoh yang pertama, ya, karena ada dua contoh di sini. Contoh yang kedua, wa mithalun akhar iqraruhu al-habasyata yal'abuna fil masjidi wa min ajli ta'lifi 'ala al-islam. Yaitu persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap al-Habasyah, orang-orang Habasyi, orang-orang dari Ethiopia sana yang mereka bermain di dalam masjid, ya, bermain dalam Masjid Nabawi. Ada yang berlatih gulat, ada yang bermain tombak, ya, intinya permainan-permainan ketangkasan, ya, di dalam masjid ini yang disetujui Nabi. Bukan permainan yang melalaikan, main poker, main kartu, naudzubillah, tapi permainan yang berbentuk ketangkasan. Dan ini disetujui oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW nonton dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, itu berdua, masya Allah. Nah, diamnya Nabi SAW tidak mengingkari mereka, menunjukkan bahwasanya bermain di dalam masjid itu hukumnya boleh, asal, ya, tentu dengan syarat-syarat, ya, tidak dalam waktu sholat, tidak mengganggu orang yang sholat, ya, tidak mengganggu orang yang sedang ibadah, tidak mengotori masjid, kalaupun kotor dibersihkan lagi, tidak menimbulkan suara yang gaduh, ya. Dan Nabi SAW melakukan hal itu min ajli ta'lif, ya, dalam rangka untuk melembutkan hati, menarik perhatian orang-orang Habasyah ini yang baru masuk Islam, agar mereka semakin kuat keislamannya, tidak menganggap wah isinya serius terus, ya,
Padahal yang namanya bermain itu juga boleh asal waktunya juga pas. Di sini contoh takrir terhadap perbuatan mereka bermain di dalam masjid. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke paragraf berikutnya, di sini akan Anda jelaskan pembagian takrir dilihat dari pengetahuan Nabi SAW terhadap sesuatu. Jadi bisa disebut sebagai takrir tatkala Nabi SAW mengetahui hal itu. Ya, ini harus kita garis bawahi. Yang namanya takrir itu ketika Nabi SAW tahu. Model pertama ya seperti yang ada di dalam contoh ini. Ya, contoh yang berupa qaul maupun fi'il. Yaitu Nabi SAW langsung mengetahui sendiri. Ya, misalnya yang pertama tadi hadis jariyah, ya Nabi SAW langsung ngetes, langsung memberikan persetujuan. Maka ini sudah pasti disebut sebagai takrir. Contoh yang kedua ketika menanyakan kenapa itu orang yang ngimamin pakai Al-Ikhlas, lalu baca Al-Ikhlas, dijawab karena dia menyukai surat itu mengandung penyebutan sifat Allah Ar-Rahman. Ini jelas ini menjadi takrir. Kemudian Nabi SAW membiarkan orang-orang Habasyah bermain di masjid, ini jelas takrir. Ini yang pertama. Jadi takrir dilihat dari Nabi SAW adalah pertama takrir di mana Nabi SAW langsung mengalami, langsung melihat. Ya ini pasti disebut takrir. Model yang kedua adalah terjadi di zaman Nabi SAW, ya. Terjadi di zaman Nabi SAW dan kemungkinan besar Nabi SAW mengetahui walaupun itu tidak dikabarkan kepada Nabi. Kalau yang model pertama tadi Nabi langsung tahu, langsung mengetahui atau dikabarkan kepada beliau. Model yang kedua ini ya terjadi di zaman Nabi dan kemungkinan besar Nabi tahu. Contohnya apa? Contohnya yaitu persetujuan Nabi SAW kepada sahabatnya yang mengimami salat Isya dengan salat sunnah, seperti yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, Mu'adz bin Jabal beliau salat Isya-nya bersama dengan Nabi. Baru setelah selesai salat Isya, Mu'adz pulang ke kampungnya kemudian mengimami kaumnya. Sampai ada kisah yang ada yang memisahkan diri dari jamaahnya Mu'adz kemudian diadukan kepada Nabi itu. Ya. Nah, mengimami salat Isya dengan salat sunnah ini diperbolehkan atas dasar apa? Persetujuan takrir dari Nabi SAW. Ya, karena kemungkinan besar Nabi tahu. Ya, karena masjidnya juga masih terbatas waktu itu dan Nabi tahu ada sahabat-sahabatnya yang mengimami orang-orang yang ada di luar Masjid Nabawi. Maka yang seperti ini juga masuk ke dalam takrir. Adapun ya yang tidak disebut sebagai takrir adalah sesuatu yang terjadi di zaman Nabi SAW, namun beliau tidak mengetahui, baik tidak mengalami sendiri, tidak melihat sendiri, atau tidak dikabarkan kepada beliau, atau tidak mungkin beliau mengetahuinya. Contohnya apa? Contohnya ini kita baca penjelasan dari Syekh. Fa amma ma waqa'a fi ahdihi wa lam ya'lam bihi fa innahu la yunsabu ilaih. Adapun ya ma waqa'a fi ahdihi, ya ini catat, sesuatu yang terjadi di zaman Nabi SAW walam ya'lam bihi dan beliau tidak mengetahuinya, ya fa innahu la yunsabu ilaihi, maka hal itu tidak dinisbatkan kepada Nabi. Jangan disebutkan itu takrir dari Nabi, ya nggak boleh. Walakinnahu hujjatun li iqrarillahi lahu, akan tetapi itu disebut sebagai iqrarullah, ikrar persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala bagi perbuatan tersebut. Jadi tidak masuk dari takrir Nabi, sunnah takririyah, tetapi masuk dalam hal apa? Persetujuan Allah. Ya. Iqrarullah. Walidzalika istadalla sahabatu radhiyallahu anhum ala jawazil azli bi iqrarillahi lahum alaih. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka beristidlal, ya,
mereka mengambil kesimpulan akan bolehnya melakukan azl. Azl itu tidak menumpahkan sperma pada rahim istrinya. Jadi tidak di dalam tapi di luar, ya, dikeluarkan di luar. Ya, perbuatan mereka azl ini disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana istidlalnya disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu itu melakukan azl dan Al-Qur'an turun. Muttafaqun alaih. Ya, ini Masya Allah ya istidlal dari sahabat. Mereka orang-orang yang faqih ya ikhwah. Para sahabat itu mereka orang-orang yang faqih walaupun di masa mereka ilmu usul fikih belum dibukukan, belum diurutkan dalam satu kitab khusus dalam bab-bab yang khusus. Tapi sudah ada yang namanya ilmu usul fikih itu di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Buktinya Jabir bisa menyimpulkan hukum. Gimana perbuatan ini boleh? Karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang turun melarang, tidak ada ayat Al-Qur'an yang turun menyatakan perbuatan tersebut mungkar. Dan ditambahkan ya dalam riwayat Imam Muslim, Sufyan mengatakan, walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhul Qur'an. Kalau seandainya perbuatan itu, ya, sesuatu itu termasuk yang dilarang, tentu saja Al-Qur'an pasti akan melarangnya. Ini alasan yang pertama, dalil yang pertama. Nggak ada ayat yang turun membahas hal itu. Ya. Tidak adanya pengingkaran berarti menunjukkan apa? Persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, fakih mereka para sahabat. Kemudian alasan yang kedua, ya dulu ala anna iqrarillahi hujjah, yang menunjukkan bahwasanya persetujuan dari Allah itu juga merupakan hujjah. Annal af'alal munkarata allati kana al munafiquna yukhfunaha yubayyinuha Allah taala wa yunkiruha alaihim wa dalla ala anna ma saqata Allahu anhu fa huwa jaizun. Ya, bahwasanya perbuatan-perbuatan mungkar yang dilakukan oleh orang munafik di mana mereka yukhfunaha, mereka menyembunyikannya, itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Allah taala, dan Allah taala mengingkari perbuatan mereka, ya. Sesuatu yang tersimpan rapi disembunyikan dalam hati orang-orang munafik dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan apa? Bahwasanya apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya boleh. Ya, sesuatu yang tidak dibahas oleh Allah taala, tidak diingkari, itu hukumnya boleh. Ini hujah yang kedua. Kalaupun itu nggak boleh, pasti akan disebutkan oleh Allah taala. Ya. Karena Allah taala memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang disembunyikan oleh orang-orang munafik. Ini masyaallah dalil yang kedua. Ini tentang takrir. Jadi sesuatu yang terjadi di zaman Nabi, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya, baik dengan sendiri atau dikabarkan oleh orang lain, atau kemungkinan besar beliau tahu, itu tidak disebut sebagai sunnah takririyah. Ya. Maka azl ini bukan takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi takrir dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Wa mithalu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khuluqihi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa asyja'an nas. Ya, di antara apa yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa karakter dalam akhlaknya, ya, adalah contoh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat dermawan, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Ini karakter akhlak beliau, dermawan. Wasja'an nas, dan beliau orang yang paling pemberani, ya. Masya Allah, antum bayangkan memimpin pasukan membawa 300 orang melawan 1000 orang dalam perang Badar. Kira-kira kalau sudah kalah jumlah seperti itu, panglima mana, pemimpin mana yang mau bertaruh, ayo maju melawan mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa para sahabatnya 300 orang, berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy 1000 orang. Masya Allah. Kemudian wa mithalu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khilqatihi, dan contoh apa yang disandarkan dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa karakter jasmaninya, ya, berupa sifat jasmaninya, adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rab'atan minar rijali laisa bit-tawili wala bil qasir, ya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang pertengahan, ya, orang enggak terlalu tinggi sekali, ya,
laki-laki yang tidak terlalu tinggi, laisa bit tawil wala bil qasir, dan juga enggak terlalu pendek. Ya standar ya, standarnya laki-laki di Arab sana ya, jangan dibandingkan dengan Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin pendeknya orang Arab dianggap sudah tinggi, tapi ya standar orang Arab sana Nabi SAW tidak terlalu tinggi sekali dan juga tidak terlalu pendek. Dia tidak terlalu tinggi seperti Zubair ya, namanya Zubair bin Awam itu saking tingginya dia kalau naik kuda itu kakinya sampai kangsrah. Apa kangsrah itu bahasa Indonesianya? Sampai nyeret ke tanah gitu loh. Nah ini penyebutan sifat Nabi SAW dari segi jasmaninya. Dan kembali lagi ya, ini tidak terlalu banyak dibahas oleh para ulama ahli usul fikih ya, masalah wasf sifat ini baik secara akhlak maupun khilqah secara jasmani. Karena apa? Yang diambil oleh para ulama usul fikih dari khobar atau sunnah adalah yang berhubungan dengan pengambilan hukum ya, berbeda dengan ulama ahli hadis. Kalau ulama ahli hadis semuanya diambil ya, baik dari perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat ini.